perawatan di musim penghujan ini untuk lebih fokus di fungisidanya ketimbang insektisidanya. Jangan salah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat petani-petaniku, salam hobi kultur, salam satu hobi. Baik sahabat hobi semuanya, kali ini saya akan membahas salah satu hama yang sangat merepotkan bagi mungkin sebagian besar petani juga merasakannya ya. Hama tersebut adalah hama Phytophthora atau yang akrab kita sering sebut sebagai hama patek. Hama patek sendiri terjadi karena adanya kelembaban yang tinggi, apalagi di masa-masa sekarang ya, masa-masa musim penghujan, sedang deras-derasnya hujan lebat sekali. Waspada di hujan bila terjadi di malam hari dan paginya itu cerah, itu kemungkinan patek tumbuh itu sangat potensial. Cuaca sedang lumayan cerah hari ini ya, setelah sebelumnya terjadi hujan yang beruntun selama hampir 2 minggu. Beginilah sahabat, selama 2 minggu itu terjadi hujan hampir nggak ada jeda. Kalaupun ada itu paling hanya 10 menit 15 menit kemudian hujan lagi. Reda pun hanya gerimis-gerimis kecil ya, seperti itulah di musim penghujan ini, sangat berat. Namun bisa kalian lihat di sini adalah lahan yang kemarin terkena fusarium total. Ini memang jarang saya expose ya, karena ya mungkin kesibukan dari saya pribadi, dan bisa kalian lihat sendiri ya. Masih ada genangan airnya dan rumputnya banyak sekali. Inilah lahan saya yang tidak melakukan olah lahan terlebih dahulu, dan sebetulnya ini enggak ada bedengannya awalnya ya. Kalau kalian melihat dari awal di video saya ada, itu sebenarnya enggak ada bedengannya. Ini terjadi bedengan kayak gini karena cara saya dalam mengolah lahan ya. Jadi di lahan perawatan ini kita cangkul sedikit, kemudian kita tutupkan ke area tanam ya, jadi menutupi rumput. Namun sebelum itu dilakukan, itu saya lakukan penyemprotan herbisida terlebih dahulu agar rumputnya mati, dan nanti setelah rumputnya mati barulah nanti tanah yang di perawatan kita alihkan ke situ, dan rumput yang mati itu bisa menjadi alternatif pupuk alami. Apa kalian punya pertanyaan? Karena sebetulnya saya sendiri bertanya-tanya, kenapa ini enggak layu dan bahkan masih terlihat segar bugar padahal terendam air. Berbeda dengan di lahan 3. Lahan 3 bedengannya tinggi dan seharusnya di sana itu lebih aman. Ya mungkin inilah akibat dari simbiosis si mycorrhiza tersebut. Itu pendapat saya pribadi ya sahabat-sahabatku, dan saya merasakan sendiri, saya mencobanya sendiri, langsung saya praktekkan sendiri. Saya tidak datang ke petani yang sukses terus kemudian saya videoin, enggak. Saya langsung coba sendiri. Dan kalau menurut saya hasilnya sangat memuaskan sekali, biarpun terkadang ada yang kerdil juga. Ya maklumlah, karena benih saya juga bukan benih dari varietas yang unggul ya. Benih saya didatangkan atau dihasilkan dari dapur saya sendiri. Ya beginilah sahabat-sahabatku semuanya. Bagaimanapun penilaian kalian bisa kalian lihat sendiri ya di sini bagaimana kondisinya, dan inilah seperti ini. Saya masih terus mengaplikasikan tepung kalsium dan fungisida secara bersamaan, dan hasilnya ini bisa dilihat. Jadi daun dan buahnya pun terlapisi, dan alhamdulillah di sini masih belum terlihat hama Phytophthora atau yang kita kenal sebagai hama patek yang sangat menular dan mudah sekali menular. Dan saya akan tunjukkan
Di lahan satu alhamdulillah ya pasti ada lah, satu-satu pasti ada. Namun bagaimana cara kita dalam mengatasinya? Mungkin bagi sebagian orang ini akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Sebentar saya fokuskan. Ya, inilah dia hama Phytophthora. Ini penyebabnya adalah jamur. Mungkin buat sebagian orang ya, sebagian besar orang mungkin sudah mencoba berbagai banyak hal, misal fungisida inilah, obat yang ini, obat yang itu, baik semua jenis fungisida, entah itu yang kontak ataupun yang sistemik, namun dirasa masih begitu-begitu aja ya. Kenapa? Oke, saya akan coba menjelaskan ya cara saya dalam mengatasi hama yang begini nih. Ini sebenarnya obat-obat yang ada di pasaran tersebut sebenarnya sudah bagus. Kalau menurut saya sudah bagus, hanya saja kurangnya pengetahuan dan pemahaman cara pengaplikasian bahan tersebut. Bahan tersebut itu bertujuan hanya protek, untuk memberikan perlindungan atau pencegahan, jangan sampai terkena. Dan kalau pengaplikasiannya itu setelah terjadi, sudah terjadi yang seperti ini, kena seperti ini, itu beda lagi ceritanya. Itu tidak bisa mengobati, itulah yang saya tahu. Apapun jenis fungisida itu nggak bisa mengobati, mereka hanya bisa memprotek atau sebagai pencegahan agar tidak terjadi. Namun apabila tanaman kita itu sudah ada yang terserang, makanya kita harus sering-sering kontrol. Intinya adalah disiplin dalam melakukan perawatan. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menekankan untuk perawatan di musim penghujan ini untuk lebih fokus di fungisidanya ketimbang insektisidanya. Jangan salah ya, kalau musim kemarau justru malah sebaliknya. Namun bukan berarti insektisidanya itu nggak harus diaplikasikan, tetap harus diaplikasikan. Nah, di sebelah saya ini ada satu tanaman yang terkena hama Phytophthora atau patek. Akan saya tunjukkan dan bagaimana cara penanganannya jika sudah ada yang terkena. Ya, ini salah satu tanaman yang terkena patek, namun alhamdulillah tidak begitu parah dan tidak menyebar karena udah sempat ketahuan terlebih dahulu. Ini ada yang bercampur patek dengan apa ya, lalat buah ya. Nah, ini semisal seperti ini sahabat semuanya ya, seperti ini. Kita harus mengkarantina atau mengambil satu demi satu dan mengkarantinanya memasukkan ke dalam plastik atau polybag. Tujuannya apa? Ini sangat mudah sekali menular. Ini adalah spora jamur. Bahkan hanya dengan hembusan angin pun ini dapat menular. Ini kemarin saya sudah memantau ya. Jadi saya mencoba fungisida yang baru saya beli. Jadi kemarin saya udah sempat semprotkan satu kali dan alhamdulillah sepertinya nggak menyebar, dan semoga aja jangan ya sahabat-sahabat sembuh ya. Oke, bagaimana cara saya dalam mengatasi hal ini? Langsung saja, let's go. Baik sahabat, jadi hati-hati ya kalau kita mau menangani ini. Jadi kita harus ambil secara pelan-pelan dan kita masukkan ke dalam plastik sampai semuanya habis, kemudian bisa dibakar dan atau enggak dibuang jauh. Tujuannya agar si spora jamur ini tidak menyebar luas dikarenakan angin, karena dia dapat menyebar dengan sangat cepat sekali, apalagi dengan air hujan pun bisa.
saat dia terbasahi oleh air hujan dan menetes kemudian mengenai buah yang sehat, maka buah yang sehat itu dijamin pasti akan terinfeksi. Ini jamur semua sahabatku, dan sporanya itu menggumpal. Apa bisa dilihat? Sebentar saya fokuskan. Ya itu ya. Jadi inilah seperti ini langkah awal untuk sterilisasi. Oke, dan kemudian anggaplah saya sudah selesai ini ya sahabatku, karena posisi saya sedang ya agak lumayan susah. Jadi ini bisa dilihat ya, ini masih sehat dan tidak menyebar. Setelah dilakukan sterilisasi, maka langkah selanjutnya kita lakukan proteksi penyemprotan dengan fungisida yang dicampur dengan pupuk kalsium. Pupuk kalsium yang dicampur dengan fungisida dan perekat, maka dia akan menempel ke semua bagian dari cabai ini ataupun batang. Hal tersebut sangat berguna sekali untuk pengendalian penyakit jamur seperti Phytophthora ataupun Anthracnosa ya, busuk pada batang sini, yang mengakibatkan dia akan layu dan kemudian mati. Biasanya yang terinfeksi aja yang mati ya, yang layu. Oke, mungkin hanya seperti itu aja cara saya dalam mengatasi hama Phytophthora, dan kalian bisa mencobanya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat buat banyak orang. Oke sahabat hobi, saya sudah melakukan sterilisasi lahan yang tanaman yang terkena Phytophthora ya, atau hama patek. Saya akan tunjukkan ya di sini ya, seperti ini. Nanti akan saya buang, dan pokoknya buang jauh-jauh lah, atau enggak dibakar aja. Jadi sebagai pencegahan untuk proteksi agar tidak meluas, biasanya saya akan melakukan penyemprotan fungisida secara intens. Oke, bahan apa aja? Semua bahan, semua merek bisa dipakai. Intinya di sini adalah disiplin. Nah, untuk kali ini saya akan gunakan air setengah dari biasanya ya. Maaf saja karena waktu saya udah mepet sekali di sini, karena saya hanya 2 jam di sini ya. Setelah sebelumnya saya melakukan pemanenan biasa, panen kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, dan hasilnya lumayan. Sekarang untuk menjaga agar tidak meluas hama patek tersebut, oke, untuk anjuran pakai sendiri ya, saya kali ini akan menggunakan Carbondazim dan Mancozeb ya. Mancozebnya adalah kontak, dan Carbondazimnya yang sistemik, artinya meresap ke jaringan tanaman. Untuk di sini itu kita untuk tanaman cabai nggak ada ya di sini ya, cuman kita acuannya kita anggap aja ini ya, bawang merah. Oke, untuk anjuran konsentrasi pemakaian adalah 5-10 gram per 14 liter air. 10 gram untuk 14 liter air. Saya gunakan mungkin sekitar 10 liter ini. Ya, kalau kurang lebih sedikit, kurang sedikit, kita anggap sama aja, nggak apa-apa ya. Karena di sini juga konsentrasinya tidak baku. Artinya bisa lebih sedikit juga nggak masalah ya. Oke, langsung saja sahabat-sahabat hobi. Sebenarnya untuk pemakaian apapun, entah itu fungisida, entah insektisida, itu sebenarnya irit sekali.
7. Oke, kita anggap 10 gram ya. Dan untuk yang ini sangat murah sekali sahabat-sahabatku semuanya. Di tempat saya ini hanya 15.000 1 kilo, namun manfaatnya wow, menurut saya sangat luar biasa. Memang nggak begitu jelas terasa, namun kalau pas di musim-musim yang seperti ini itu akan sangat terasa sekali. Biasanya akan pakai 2 sendok. Air yang saya gunakan ini adalah air tada hujan ya sahabat semua, karena kondisi air bersihnya di sini sangat susah sekali. Mungkin buat kalian yang memiliki sumber air yang bagus, sebaiknya gunakan air yang netral, yang bagus, air tanah ataupun air sungai pun boleh. Oke, saya nggak punya perekat sahabat semua, dan saya akan gunakan ini sebagai perekat. Kalian bisa gunakan semisal sabun cuci piring, pokoknya apa aja yang sekelasnya soft ya, artinya sabun ringan. Ini kandungannya, bahan dasarnya tidak jauh dan tidak bukan adalah CaCO2. Oke, cukup. Itu bisa sebagai penetral ya, intinya sterilisasi lah. Untuk tanaman pun bisa, cuman hanya perlu konsentrasi yang ringan atau sedikit, cukup sedikit saja. Saya punya hidrogen peroksida di rumah, cuman belum saya gunakan karena serangannya nggak begitu parah. Mungkin jika kalian dirasa perlu memiliki area yang luas, kalian bisa gunakan hidrogen peroksida untuk melakukan sterilisasi lahan dari hama tersebut ya. Oke, ini akan langsung saya semprotkan langsung ke area yang tadi saya steril ya. Ya, seperti ini sahabat-sahabatku semuanya. Harap dimaklum saja karena saya punyanya ini. Mungkin jika kalian yang punya lahan luas, nggak mungkin juga dong kalau pakai kayak ginian. Harus pakai yang yang semprotan otomatis elektrik ya, untuk efisiensi waktu. Namun karena lahan saya yang ya nggak begitu lebar lah, nggak begitu besar juga, jadi nggak apa-apa. Baik sahabat hobi semuanya, langsung akan saya aplikasikan dan kita lihat nanti perkembangannya akan seperti apa.